Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan memaparkan mata kuliah Sistem Politik Indonesia, di mana di dalamnya mari kita lihat bersama RPS mata kuliah Sistem Politik Indonesia. CPMK 1 itu mahasiswa memiliki pengetahuan tentang sistem politik Indonesia. CPMK yang kedua, mahasiswa memiliki daya analisis tentang sistem politik Indonesia dalam menyusun strategi bisnis dalam rangka keunggulan bersaing. Deskripsi singkat tentang mata kuliah sistem politik Indonesia ini, mata kuliah ini membahas tentang konsep sistem politik yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, prinsip-prinsip sistem politik yang dikaitkan dengan politik yang berkembang, sedangkan wilayah pembahasan yang ditamakan dengan adalah meliputi 3 hal: pengertian sistem politik dan teori sistem, ciri dan struktur sistem politik, desentralisasi dan otonomi daerah, faktor-faktor kelembagaan negara dan lingkungan luar politik. Kuliah ini akan diperkaya dengan kajian empiris dan studi kasus. Sebelum kita masuk pada materi yang pertama tentang demokrasi dan reformasi sebuah pengantar, alangkah baiknya silakan disaksikan video tentang demokrasi, perkembangan demokrasi di Indonesia atau wacana sebagai pelengkap kita memahami demokrasi. Demikian, marilah kita saksikan video Indeks Demokrasi Indonesia. Apa itu sebenarnya Indeks Demokrasi Indonesia? Indeks ini mengkuantifikasi praktek demokrasi di suatu provinsi dengan melihat 3 aspek utama dari demokrasi, yaitu soal implementasi kebebasan sipil, jaminan hak-hak politik, serta efektivitas dari lembaga-lembaga demokrasi. Masing-masing aspek memiliki beberapa variabel, dan masing-masing variabel memiliki indikator-indikator. Untuk aspek kebebasan sipil, terdapat 4 variabel yang diukur, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi. Sementara itu, indikator-indikatornya diantaranya, masih adakah penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat? Masih adakah ancaman kekerasan oleh kelompok masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat? Lalu, masih adakah aturan tertulis yang mewajibkan masyarakat menjalankan agamanya? Dan, masih adakah tindakan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya? Untuk aspek hak-hak politik, ada 2 variabel yang diukur, yaitu hak memilih dan dipilih, serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Di sini, indikator-indikator yang diukur diantaranya, masih adakah kejadian di mana tidak tersedia fasilitas untuk kelompok penyandang cacat dalam menggunakan hak pilih? Dan seberapa aktif masyarakat mengadukan praktek penyelenggaraan pemerintah yang dianggap menyimpang? Terakhir, untuk aspek lembaga-lembaga demokrasi ada 5 variabel yang diukur, yaitu pemilu yang bebas dan adil, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, peran partai politik, peran birokrasi, serta peran peradilan yang independen. Sebagaimana sebuah general check-up, Indeks Demokrasi Indonesia berguna untuk mengetahui indikator demokrasi mana yang sudah berjalan baik dan perlu dipertahankan. Juga kita akan tahu yang masih kurang baik sehingga perlu diperbaiki. Dengan adanya ID, para pengambil kebijakan di pusat dan daerah dapat merancang program perbaikan iklim demokrasi secara lebih tepat sasaran dan mengalokasikan dana secara lebih baik. Sekarang ini, di tingkat nasional, Indeks Demokrasi Indonesia telah dimanfaatkan oleh Bappenas dalam menetapkan target pembangunan nasional bidang politik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN. Dengan adanya ID, target-target pembangunan politik menjadi terukur. Dengan program pemerintah yang lebih terarah, masyarakat akan semakin menikmati iklim yang demokratis. Kondisi politik yang kondusif berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan akan terbentuk, dan yang terutama, kemanusiaan serta keadilan sosial akan semakin mewujud. Baik, setelah kita menonton video dari ID barusan, kita akan mendapat gambaran
bagaimana kemudian demokrasi di Indonesia, catatannya, bagaimana kemudian cara mengukurnya dan lain sebagainya. Kita masuk pada materi yang pertama tentang demokrasi. Konsep demokrasi, government by the people. Demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Ada banyak bentuk demokrasi yang butuh kita pahami secara komprehensif. Nah, sebelum kita memahami konsep demokrasi yang sudah dilaksanakan dan atau diterapkan di negara-negara di dunia, alangkah baiknya kita memulai dari pemahaman kita tentang konsep. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa, atau dalam bahasa Yunani yang kita kenal dengan demos berarti rakyat, kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Adapun konsep demokrasi secara harfiah, makna demokrasi adalah pemerintahan negara oleh rakyat atau pemerintah oleh rakyat untuk rakyat. Artinya bahwa rakyat memerintah dengan perantara wakil-wakilnya dan kemauan rakyat yang harus ditaati. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau makna secara bebas bisa diterjemahkan demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. Masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Satu, misalkan Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, Rechtsstaat. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, Rechtsstaat, tidak berdasarkan kekuasaan belaka, Machtstaat. Sistem konstitusional, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, hukum pasar, tidak bersifat absolutisme, kekuasaan yang tidak terbatas. Seperti itu pemahaman tentang konsep demokrasi. Baik, kita masuk pada selanjutnya reformasi. Makna reformasi. Reformasi sebagai istilah dalam periode waktu tertentu telah memunculkan perdebatan yang melibatkan berbagai aktor politik yang sangat luas. Sementara kontroversi terjadi karena mereka dihadapkan pada persoalan yang berkaitan dengan fakta atau nilai dalam kebijakan. Nah, tentunya kalau kita ngomong tentang reformasi, maka kita mengingat fenomena yang tidak pernah bisa dilupakan di Indonesia pada waktu tahun 1998. Di situ titik awalnya reformasi di Indonesia. Tahun 97-98 merupakan fase genting bagi Orde Baru terkait munculnya tuntutan perubahan, meskipun keberhasilan gerakan itu masih disangsikan. Pendapatnya dari Mukhtar Pabotinggi ya, menyebutkan bahwasan gerakan ini sebatas upaya reformasi. Banyak pakar yang kemudian memberikan makna reformasi 98 itu dari berbagai perspektif. Dalam konteks ini, reformasi tidak bisa dipisahkan dari perebutan pengaruh dan kendali terhadap masyarakat secara luas dan dalam upaya mempertahankan kekuasaan atau mengubah distribusi kekuasaan yang baru. Demikian untuk mata kuliah sistem politik yang terutama pada pertemuan yang pertama berkaitan dengan demokrasi dan reformasi sebuah pengantaran.
Terima kasih dari saya. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab, atau dari teman-teman mungkin ada yang bisa disampaikan atau ada ide yang kemudian mau di-sharing-kan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.